Entah berapa lama Putri berada dalam situasi seperti itu, Putri merasakan hawa semakin dingin, hingga ia merasakan tubuhnya sudah mulai semakin kebas. Sejurus kemudian ia melihat seseorang yang tidak asing. Sepertinya itu Yuna, kelihatan dari pakaiannya. Gumamnya sambil berusaha menggerakkan tubuhnya, berusaha mendekat. Putri ngesot menyeret tubuhnya, ternyata benar, seperti dugaannya. Yuna! Teriaknya histeris. Alhamdulillah, aku senang banget akhirnya ketemu juga. Yang dipanggil hanya mematung memandangnya sedang mengesot sedang mendekatinya dengan tatapan datar. Ia hanya diam saja saat Putri berhasil mencapainya. Masih dengan tatapan datar, orang yang disangka oleh Putri adalah Yuna menarik tubuhnya lalu diberdirikan. Aku takut banget Yun, ucap Putri sambil memeluk sahabatnya. Orang yang mirip Yuna membalas pelukan Putri. Namun, ada yang aneh. Kenapa dia tidak sehisteris Putri bahkan membisu? Tidak tampak rona bahagia di sorot matanya. Bahkan bibirnya tidak berucap sepatah kata pun. Namun pelukannya semakin lama semakin erat. Sampai Putri merasa tercekik dan sesak nafas. Yun, hentikan. Apa yang kamu laku? Teriakan Putri terhenti karena secara perlahan sosok Yuna berubah menjadi makhluk tinggi besar berwarna merah. Sepasang matanya pun sewarna darah. Makhluk itu terlihat begitu marah terhadap Putri. Menyadari bahwa orang yang memeluknya bukan Yuna, Putri meronta-ronta berusaha melepaskan diri. Akhirnya, sosok itu melepaskan Putri. Tubuhnya jatuh ke tanah. Brak! Putri tiba-tiba menyadari bahwa ia jatuh dari tanduk. Ini mimpi, apa kenyataan? Batinnya bingung. Perasaan tadi aku sudah turun dari tanduk dan ngesot jauh. Putri semakin bingung. Sementara sosok itu hanya menatapnya beku, Putri hanya mampu meringkuk memeluk rasa takutnya. Karena kini tenaganya seolah sudah terkuras habis. Hingga ia seolah tidak mampu untuk sekedar beringsut menjauh. Tidak jauh dari situ, Chelsea dan Siska juga tampak tersadar. Aduh, badanku terasa hancur. Gumam Chelsea dan Siska hampir bersamaan. Apa yang terjadi? Timbal Siska sambil memijat kepalanya yang terasa berat. Kalian berdua sudah sadar? Ujar Agam tanpa melihat keduanya. Neterannya masih sibuk memindai sekeliling. Ilmunya yang cukup tinggi bisa merasakan bahwa mereka berada di dimensi yang berbeda. Ia bisa merasakan energi besar yang lumayan banyak di tempat itu. Kemungkinan kita sekarang berada di alam lain, tapi di mana semua orang? Saya dari tadi mencoba berkomunikasi dengan semua orang melalui ilmu kebatinan, tapi tetap saja nggak bisa. Ucap Agam. Pemuda berkulit sawo matang itu lebih kepada diri sendiri. Siska dan Chelsea saling menatap. Kemudian keduanya larut dalam pikiran masing-masing. Sekarang, yang paling penting, kita temukan dulu semua orang. Ayo, kita mesti mencari mereka. Ucap Agam yang terdengar bernada perintah di telinga Chelsea dan Siska. Kedua wanita itu pun mengangguk pelan, tanda setuju dengan mengekor di belakang Agam. Jalannya pelan-pelan saja ya kak, kami berdua masih terasa pusing, tubuh kami juga masih lemas. Pinta Siska kepada Agam. Baiklah, kalian jangan jauh-jauh dariku. Agam tiba-tiba menatap Siska agak lama. Ada apa ya kak? Tanya wanita berbadan atletis itu. Oh, tidak apa-apa kok. Saya hanya merasakan pancaran ilmu yang cukup besar di dalam tubuhmu. Ucap lelaki berlesung pipit berlalu. Agam berusaha menyembunyikan wajahnya yang bersemu merah. Siska tampak salah tingkah. Wajahnya juga merona. Teteh, kalau dipikir-pikir Kak Agam manis juga kok. Goda Chelsea. Tangannya mengusap punggung tangan Siska. Chelsea, jangan ngaco deh. Bisa-bisanya kamu masih bercanda di saat kayak gini. Hardik Siska. Namun pipinya semakin merona. Sejurus kemudian Chelsea melihat Putri sedang mengesot dengan begitu cepat melewati mereka. Loh, itu kan Putri.
Iya betul, itu Putri, Sel. Putri! Teriak Siska dan Chelsea bersamaan. Mereka hendak mengejar Putri yang seolah tidak mendengar mereka berdua. Saat itulah keduanya sadar bahwa mereka berada di atas tanduk, bahkan tidak mampu berdiri. Linglung keduanya berusaha bangkit tapi sia-sia. Kalian di sini saja, biar aku yang mengejarnya, ucap Agam sambil berlari mengejar Putri. Tanaman liar yang tajam menusuk kakinya berkali-kali, namun tidak ia pedulikan. Hingga jarak Agam dengan Putri telah terpangkas. Nafasnya tersegal-segal kelelahan. Tiba-tiba, Putri melayang ke udara seolah sedang diangkat lalu dicekek oleh sesuatu. Tolong, jeritan Putri meminta tolong. Putri! Teriak Chelsea. Hendak berlari mendekat ke arah Putri, namun apa daya kedua kakinya bahkan tidak bisa dibawa berdiri. Rupanya sedari tadi Agam dan Putri hanya berputar-putar di tempat itu, hingga tanpa sadar mereka kembali ke tempat Siska dan Chelsea berada. Kamu tunggu saja di sini, Sel, perintah Siska sambil mengesot. Tangan kanannya merogoh saku baju, mengeluarkan sesuatu dari dalam saku. Benda kecil mirip dohong. Benar, sebuah benda tajam yang mirip sekali dengan dohong, hanya bentuknya lebih kecil. Umumnya dohong lebih panjang antara 50-75 cm. Agam menatap tajam benda di tangan Siska, mencermati dengan seksama. Sepertinya benar, itu dohong. Dari tekstur dan warnanya, aku yakin dohong itu juga ditempa dari besi mantikai. Batin Agam begitu yakin. Siska tampak menimang-nimang benda di tangan. Dohong itu yang dulu dia gunakan untuk mengusir hantu Belanda. Sejurus kemudian Siska lalu merapalkan doa-doa. Beberapa saat kemudian keluarlah beberapa macan putih dari tubuh Siska, langsung menyerang makhluk itu. Rupanya, Siska mampu melihat makhluk yang sedang mencengkram Putri. Menyadari bahaya mengancam makhluk berwarna merah itu, lalu melempar Putri ke semak belukar. Tubuh Putri terpental, sedang ia bersiap menghadapi para harimau putih milik Siska. Beberapa detik kemudian perkelahian pun pecah. Tampaknya para harimau putih kewalahan menghadapi makhluk tinggi besar berwarna merah itu. Sementara Agam sekarang sudah sangat dekat dengan makhluk itu. Mariaban, ucap Agam sambil merapalkan mantra. Mencoba membantu Siska yang mulai kewalahan menghadapi makhluk bertaring panjang yang disebutnya dengan Mariaban. Sejurus kemudian Agam masih terus merapalkan mantra. Dari raga Agam keluar makhluk bercahaya mirip burung poenik. Burung legendaris yang begitu indah. Burung itu secepat kilat melesat menghantam Mariaban hingga terdorong beberapa langkah ke belakang. Pertarungan sengit itu menimbulkan gelombang udara yang membuat ribuan dedaunan berhamburan di sekeliling mereka. Mata Chelsea dan Putri tidak nyaman akibat cahaya menyilaukan yang keluar dari harimau dan burung poenik. Geraman Mariaban membahana. Tampaknya ia mulai terdesak. Di saat Mariaban hampir kalah, tiba-tiba ada bayangan hitam berbentuk cangkang kura-kura yang melesat membantu Mariaban. Dia adalah Ranam. Kedatangan Ranam membuat tanah seolah bergetar. Gelombang kecut di sekeliling mereka bertambah besar, membuat Agam terhuyung lalu mundur beberapa langkah. Sial, Ranam datang. Teriak Agam yang mulai panik karena tenaganya telah terkuras. Aku juga sudah gak kuat lagi, Kak, teriak Siska kepada Agam. Tubuhnya mulai lemas, raut wajahnya sudah pias. Di saat Agam dan Siska benar-benar kehabisan tenaga, tiba-tiba muncul 9 burung poenik. Secepat kilat menghantam Mariaban dan Ranam. Syukurlah kalian semua datang tepat waktu, ucap Agam dalam bahasa suku Bor. Mula-mula Siska mengira bahwa Agam sedang berbicara dengan burung-burung poenik yang membantunya. Namun sedetik kemudian Siska menyadari bahwa 9 kesatria baja telah berdiri di belakang Agam dan Siska. Selain ke-9 kesatria baja, juga tampak Yuna, Angel, Wisnu, dan Angga.
Mereka berjalan menggunakan penyangga. Mereka berempat lalu memeluk Chelsea dan bergegas menolong Putri yang tidak sadarkan diri. "Putri kenapa?" tanya Angga. "Ntar saja ceritanya, Enggak. Sekarang kita bawa dulu Putri ke tempat aman." Pertarungan antara Maryaban, Ranam, dan 10 ksatria baja masih berlangsung dan menimbulkan gelombang kejut. Angin bertiup puluhan kali lipat, semakin bertambah dahsyat hingga membuat semuanya terpental beberapa meter kecuali ke-10 ksatria baja yang masih kokoh berdiri. Maryaban dan Ranam tentu saja bukan tandingan ksatria baja. Kedua makhluk itu dengan mudah mereka mundur. Namun tiba-tiba puluhan Maryaban dan Ranam datang membantu. Sejurus kemudian keadaan kembali berbalik. 10 ksatria baja dan Siska yang terdesak. Suasana kacau balau. Tiba-tiba petir menggelegar. Gempa bumi juga terjadi di sekeliling tempat pertarungan. Bersama dengan itu muncul banyak sekali makhluk yang mempunyai sepasang kaki terbalik dan tidak mempunyai garis di bawah hidung. Pertarungan dahsyat itu pun dihentikan dengan mudah oleh makhluk-makhluk yang baru datang. Mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari Ranam, Maryaban, Siska, dan ksatria baja. "Bunian," ucap Pak Breki gelagapan. Pancaran energi yang sangat besar dari para makhluk-makhluk yang disebut oleh Pak Breki sebagai orang bunian membuat tubuh semua orang yang ada di situ bergetar hebat. "Benar-benar pancaran energi yang luar biasa," gumam Siska. Salah satu dari makhluk itu tiba-tiba mengangkat tangannya disertai kilatan cahaya besar yang membuat silau dan suara yang memekakan telinga. Semua orang menutup mata dan menutup telinga mereka dengan kedua tangan. Sekelompok hantu Belanda yang selama ini masih keluar masuk ke tubuh Yuna, Putri, dan Angga tiba-tiba keluar tubuh mereka bertiga. Detik selanjutnya, hantu-hantu Belanda menghilang dari tempat itu. Orang-orang terpaku menyaksikan semua itu. Begitu mereka tersadar dari keterpakuan mereka, makhluk-makhluk yang tadi disebut Pak Breki sebagai orang bunian juga sudah tidak ada di antara mereka. Suasana juga telah berubah. Mereka berada di suatu tempat yang begitu luas mirip savana. Di sekeliling mereka terdapat ratusan batu yang menjulang tinggi. "Ayo, kita harus segera pergi dari sini," ujar Nek Betty. Ia langsung bergegas memapa tubuh Angel sebelum akhirnya melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Tanpa berpikir panjang yang lain mengikuti. Siska dipapa oleh Agam, sedang Putri dipapa oleh Pak Bulo. Chelsea dipapa oleh Pak Breki, yang lainnya mengekor di belakang mereka. Di satu titik mereka seolah menabrak satu medan magnet yang menguras tenaga. Lalu tanpa sadar tubuh mereka telah keluar dari pohon eri. Begitulah cerita ini berakhir. Para hantu Belanda itu minggat ketakutan dan tidak berani kembali lagi. Ternyata apa yang disadari oleh Angel dan Putri sebagai mimpi adalah kenyataan. Dikarenakan sudah seminggu lebih Angel, Siska, Chelsea, serta Putri tidak siuman, maka mereka ditandu dan dibawa ke pohon keramat, yaitu pohon eri, untuk melakukan ritual agar bisa bertemu dengan orang bunian. Akhirnya mereka kembali ke desa Neo dan tinggal beberapa lama hingga tubuh mereka siap untuk melakukan perjalanan pulang. Kuda besi mereka juga dibawa ke desa Neo untuk diperbaiki. Tetapi orang tua Angel melarang mereka membawa pulang kuda besi mereka. Muda-mudi itu hanya bisa menurut. Saat pulang mereka diantar oleh Nek Betty dan Agam bersama kedua orang tua Angel hingga melewati tikungan maut.